Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di rumah, ini pertemuan pertama ya. Untuk kelas 10 hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran ya. Terutama yang akan saya bahas di sini adalah pengukuran panjang menggunakan beberapa macam alat ukur. Untuk cara pengukuran dan cara penulisan hasil pengukuran, mari kita simak sama-sama ya. Dari mulai alat ukur yang pertama yang sudah kita kenal sejak lama, sejak kita masih SD ya. Ini namanya mistar, alat ukur panjang dengan satuan dalam apa adik-adik? Sentimeter ya, bagus, sentimeter. Satuannya ini dalam sentimeter ya. Kemudian cara mengukurnya bagaimana? Nah, ini mari kita ulas sama-sama. Misalnya saja di sini saya akan mengukur sebuah panjang paku ya, misalnya ini ya. Ini misalnya di sini saya sudah menyediakan paku. Dalam mengukur harus kita perhatikan ujung benda itu harus tepat di angka 0 ya. Ya, di situ kita mengamati panjang paku ini adalah 4,3 ya, lebih sedikit 4,3 lebih sedikit. Nah, kita tidak bisa menuliskan lebih sedikitnya itu dengan 4,35, tidak bisa langsung seperti itu ya. Atau 4,31, tidak boleh seperti itu ya. Jadi cara penulisannya yang benar adalah kita tuliskan yang pertama hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya di situ adalah 4,3, lebih sedikit ya. Untuk mencari lebih sedikitnya itu kita hanya boleh menentukan dengan setengah dari skala terkecilnya alat. Jadi lebih sedikitnya ini kita cari dengan setengah dari skala terkecil alat. Jadi setengah kali skala terkecilnya penggaris berapa? Nah, ini ya. Penggaris itu dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 itu ada 10 skala kecil ya. Berarti satu skala kecilnya itu adalah 1 cm dibagi 10. Berarti ini adalah 1 cm dibagi 10, 0,1 cm. Nah, jadi ini penulisannya harus 0,05. Nah, ini ya. Jadi kita hanya boleh menuliskan hasil pengukurannya ini sebagai 4,35, dan 5-nya ini adalah ditaksir karena alat ukurnya tidak bisa mengukur sampai 5 yang belakang ini. Ini hanya taksiran atau perkiraan. Kita tidak boleh menuliskan 4,32, tidak boleh, itu salah ya. Taksirannya itu hanya boleh didapat dari setengah skala terkecil alat. Nah, setengah dari skala terkecil alat ini lebih lanjut nanti disebut sebagai, karena ini perkiraan, disebut sebagai ketidakpastian. Ketidakpastian alat. Jadi nanti hasil pengukurannya harus dituliskan. Jadi ini nanti ya harus dituliskan menjadi seperti ini. 4,35 taksiran plus minus ketidakpastian alat 0,05. Satuannya jangan lupa dalam sentimeter. Nah, misalkan kalau misalnya hasil pengukuran kita itu pas ya, kita anggap pas di 4,3, tidak ada lebih sedikitnya atau kurangnya, maka nanti tetap harus ada nilai taksiran ini. Jadi tetap tuliskan 4,30, taksirannya itu 0 plus minus 0,05 dalam sentimeter ya. Itu tadi adalah cara penulisan hasil pengukuran dengan menggunakan mistar ya. Mengapa kita kok ribet amat ya menuliskannya, harus menambahkan taksiran dan ketidakpastiannya? Ini tentu saja sangat penting ya, karena jika hasil pengukuran kita dibaca oleh banyak orang atau ada banyak orang yang berkepentingan dengan hasil pengukuran ini, maka ketelitian atau ketidakpastiannya ini sangat dibutuhkan sebagai keakuratan hasil yang kalian dapatkan. Lagi ya, misalnya ada adik-adik yang belum paham. Ini misalnya ya, kita mengukur panjang batang dari 0 sampai di sini terukur 2,5 lebih sedikit ya. Lebih sedikitnya itu tidak bisa kita serta-merta mengartikan 2,51 atau 2,52. Karena di sini lebih, kita hanya bisa menuliskannya ini sebagai taksiran.
Nah, taksiran, aturannya dalam mencari taksiran yaitu adalah setengah dari skala terkecil alat ukur. Taksirannya itu adalah setengah kali skala terkecil alat ukur ya. Jadi kalau misalnya penggaris itu punya skala terkecil 0,1 cm, berarti ketidakpastiannya setengah kali 0,1 cm atau 0,05. Berarti karena di sini lebih bisa kita tuliskan 2,55 ini ya, 2,55 plus minus ketidakpastian alat ukur atau taksirannya. Gimana adik-adik? Nah, berikutnya saya akan mengulas bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong. Misalnya saja ya, paku ini misalnya saya mau mengetahui diameter atau ukuran diameter paku ini. Bisa tidak menggunakan penggaris? Bisa ya, tentu saja. Bisa, tapi dia kurang teliti ya. Penggaris kegunaannya tidak untuk mengukur diameter yang kecil seperti ini. Ada alat lain namanya di sini jangka sorong. Ya, ini ya. Saya perkenalkan jangka sorong. Untuk cara pengukurannya bagaimana? Cara pengukuran jangka sorong yaitu seperti ini ya. Di jangka sorong itu ada dua macam skala ya. Sebentar saya zoom. Nunggu fokusnya dulu ya. Nah, ini ya. Dia punya dua skala. Skala yang tetap menempel di ini. Skala yang tengah ini ya namanya adalah skala tetap. Ini namanya skala tetap. Sedangkan ini yang bawah ini adalah skala nonius. Kenapa kok ada dua skala? Nah, ini ya fungsinya. Fungsinya skala nonius di sini adalah membagi skala terkecil pada skala tetap menjadi 0 sampai 10. Jadi satu skala terkecil di skala tetap itu dibagi 0 sampai 10 skala di nonius. Ya, kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Jadi misalnya saja seperti ini ya. Misalnya saja seperti ini. Untuk skala tetapnya jangka sorong itu sama seperti penggaris ya satuannya. Jadi ini 0. Jadi 1 cm di skala tetap itu sama dengan 1 cm-nya penggaris. Jadi skala tetapnya ini satuannya dalam cm seperti hanya mistar atau penggaris ya. Jadi seperti ini ya kurang lebihnya saya tuliskan. Jadi misalnya di sini adalah skala utama ya. SO ya, skala utama 0. Satu ya ini ya. Satu skala terkecilnya penggaris ini tadi berapa? 1 cm dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10 berarti 0,1 cm. Nah, skala noniusnya berapa? Lihat ini ya. Lihat skala nonius di sini. Skala nonius di sini ada berapa skala? Ya, maaf belum kelihatan ya. Maklum saja ya adik-adik, ini HP-nya memang HP biasa. Ya ini ya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kembali ke 0 lagi. Antara 0 sampai 1 ini ya antara 0 sampai 1 itu ada 5 skala ya. Jadi inilah ya. Antara 0 sampai 1 di sini itu ada 5 skala. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 skala ini dikali menjadi 10. Berarti di sini ada 50 skala kecil ya di sini. Berarti nanti bisa kita tuliskan. Berarti skala nonius itu fungsinya apa? Fungsinya membagi skala terkecil pada penggaris. Fungsinya membagi skala terkecil pada penggaris ini ya 0,1 cm. Dibagi tadi ada berapa skala? Ada 5 kali 10 skala, berarti 0,1 dibagi 50. Berapa ini? 0,02 cm. Berarti ketelitiannya di sini sampai 0,002. Ada 3 angka setelah koma ya.
Ya, misalnya ya kita mau mengukur diameter paku ya. Misalnya kita mau mengukur diameter paku ini. Bentar ya, nunggu fokusnya dulu. Ini ya. Caranya itu dengan dijepit di bagian rahang ini ya. Dijepit di bagian rahang ini. Nah, begini ya. Boleh begini atau begini ya. Tapi kalau kalian mengukurnya seperti ini salah ya, karena ini bukan di tempat pengukurannya. Jadi tempat pengukurannya itu di sini atau di ujung ini ya. Nah, caranya bagaimana? Ini ya cara membaca alat ukurnya. Nah, ini sudah kelihatan ya, semoga. Jadi di sini ini ya. Yang pertama kalian perhatikan adalah angka 0 di sini ya. Angka 0 di sini menunjuk ke skala berapa pada skala utama? Angka 0 di sini menunjuk ke angka 0,2. Lebih sedikit ya, angka 0-nya di sini loh menunjuk ke angka 0,1, 0,2 lebih sedikit. Berarti kita tuliskan dulu. Hasil pengukurannya di sini adalah 0,2 lebih ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita cari skala nonius di bagian bawah ini yang lurus dengan skala utama. Kita turun dari sini ya. Ini dengan atasnya tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus. Ini hampir tidak lurus, tidak lurus, tidak lurus. Ya, di sini kalau saya melihatnya itu di sini yang lurus adalah bagian ini ya. Bagian ini loh ya. Ini lurus. Ini di mana berarti skala noniusnya di mana ini? 5 lebih ini ya, di sini ya. 5 lebih 1, 2. Nah, satu skala terkecilnya tadi berapa? 0,02 tuh ya. Berarti di sini 5, 4. Berarti tinggal saja ditambahkan di belakangnya di sini. 5, 4. Ya, kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi caranya seperti ini tadi. Kita cari bagian di sini yang lurus. Nah, di sini saya mendapati yang lurus itu adalah ini. Ini atau ini ya. Ada dua kira-kira yang lurus. Kita ambil yang mana? Tapi nanti harus dituliskan di ketidakpastiannya, yaitu harus ini ya. Di sini saya ambil di sini. Ada 2 strip setelah angka 5. Nah, satu stripnya tadi berapa? 0,02. Maaf ya, 0,002. Ada 3 angka setelah koma ya. 0,002. Berarti di sini 0,002, 0,002 berarti 0,004. Berarti di sini 54 ya. Dituliskan semacam ini ya. Untuk skala terkecilnya tadi berapa? 0,002. Ini skala terkecilnya alat ya. Berarti nanti ketidakpastian alat nanti adalah setengah dikali skala terkecilnya. Berarti 0,001 cm. Berarti di sini ya, setelah ini 1, 2, 3, setelah koma ada 3 angka. Berarti ini setelah koma ada 3 angka. Yang bagian belakang sendiri ini juga merupakan taksiran. Ini juga merupakan taksirannya adik-adik. Plus minus skala terkecil alat 0,001. Maaf ya. Plus minusnya itu dari ketidakpastian 0,001. Wes sudah. Satunya dalam sentimeter. Atau kalau jadikan mili ya 2,54 plus minus 0,01 kalau dalam milimeter. Nah, ini ya. Ini adalah bagian ketidakpastian alat. Plus minus itu ketidakpastiannya atau keraguan kita terhadap hasil. Jadi ini tadi kita masih ragu hasilnya berapa yang terakhir. Ya. Selain mengukur diameter dari benda kecil seperti paku, jangka sorong juga bisa digunakan untuk misalnya mengukur
ini ya, mengukur diameter baut atau ukuran baut. Jadi asalkan adik-adik tahu, di sini ukuran bautnya lihat angka 0 ya, seperti tadi. Seperti tadi lihat angka 0 di sini menunjukkan angka berapa? 2. Ini 2 tuh ya, 2,5 berarti ini 27 ya. 2,7 cm atau 27. 2,7 cm atau kalau dalam milimeter 27 mm. Berarti ukuran baut ini adalah baut 27. Misalnya kita mau mengencangkan atau membuka baut ini, kita menggunakan kunci yang nomornya 27. Selain itu, jangka sorong juga bisa mengukur ini ya, bagian rahang yang ini, yang ini itu digunakan untuk mengukur misalnya seperti ini ya, jarak celah. Nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, seperti ini. Atau selain jarak celah misalnya mengukur diameter dalam, seperti ini juga bisa ya. Atau bagian rahang yang ini untuk mengukur diameter kawat email. Nah, seperti ini juga bisa. Kalau di teknik biasanya jangka sorong digunakan untuk mengukur ini ya, mengukur diameter as dari poli-poli. Nah, ini mengukur diameter as dari poli-poli. Ya. Untuk mengukur ini juga bisa. Jadi ukuran Febelnya dan sebagainya ya, itu adalah beberapa kegunaan jangka sorong. Ada lagi bagian lain yang bisa digunakan untuk mengukur, yaitu ini ya. Ini misalnya saja kita mau mengukur panjang baut ini ya. Nah, misalnya mau mengukur panjang baut, kita tinggal menempatkannya jangka sorong seperti ini. Jadi tinggal seperti ini saja ya. Nah, maaf ya, melihat langsung sama melihat lewat kamera itu jauh beda ya anak-anak, rasanya itu beda. Jadi ini ya, nah ini nah ini ya, lewat bagian yang ini ya, yang ini. Nah, ini bisa mengukur panjang dari bautnya. Cara membacaannya seperti tadi ya, sama. Adik-adik, untuk lebih mudahnya di sini saya menggunakan animasi flash ya. Saya mengambil flash dari Profesor Stefanelli di web www.stefanelli.eng.br. Kalau adik-adik pengen flash yang sama, atau nanti bisa minta ke saya ya. Untuk cara pengukuran menggunakan jangka sorong, yang pertama, bagian benda yang mau kita ukur itu kita letakkan di bagian rahang ini, di bagian sini, atau kita sentuhkan bagian ini ya, tergantung benda apa yang mau kita ukur. Untuk pembacaan skalanya sendiri caranya sama ya. Jadi yang kita perhatikan adalah angka 0 di bagian skala nonius ini menunjuk ke angka berapa. Jadi untuk skala utama ini itu sama dengan penggaris biasa dalam satuan cm. Namun di sini ada skala nonius yang bagian bawah ini. Skala nonius ini fungsinya apa? Yaitu fungsinya membagi satuan terkecil pada skala utama menjadi bagian skala nonius. Contohnya saja ini ya. Penggaris ini kan punya skala terkecil ini tuh ya, 0,1 cm. 0,1 cm itu dibagi lagi menjadi ini ya. Ini ada berapa skala? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sini ada 20 skala. Berarti satu skala terkecil ini atau 0,1 cm dibagi 20 skala. 0,1 dibagi 20. Berarti atau 0,01 dibagi 2. Berarti hasilnya sekitar 0,005. Ya, hasilnya sekitar 0,005 cm. Ya, seperti itu ya adik-adik.
Jadi skala terkecil pada jangka sorong ini adalah 0,005. Ini jauh lebih teliti daripada penggaris yang skala terkecilnya 0,1 cm ya. Kemudian cara pengukurannya bagaimana? Misalnya seperti ini, kita perhatikan. Angka 0 di sini menunjuk ke angka berapa? Misalnya menunjuk ke sini ya. Angka 0 menunjuk ke 3,1 ya toh? Lebih sedikit. Angka 0-nya menunjuk ke angka 3,1 lebih sedikit. Lebih sedikitnya kita cari bagian skala nonius yang lurus dengan skala utama. Ini ya. Ya ini ya, bagian nomor 6 ini lurus dengan skala yang atas. Berarti langsung kita tambahkan saja, hasilnya pengukurannya adalah 3,16. Ya, 3,16. Kita coba lagi ya, misalnya hasil pengukurannya di sini ya. Ini kita ngabur saja. Angka 0-nya menunjukkan angka berapa? 4,5. 4,5 lebih sedikit. Lebih sedikitnya berapa? Kita cari yang lurus. 6 lagi ya. Ya, kita cari yang lain. Misalnya yang lurus ini adalah ini, misalnya yang lurus. Nah, ini ya. Misalnya yang lurus ini 6,5. 6,5 yang lurus ya. Atau 6,5. Langsung saja kita tambahkan, berarti hasil pengukurannya 4,565. 4,565. 4,565. Ini dalam satuan milimeter ya. Kalau satuan senti ya 4,565. Kalau dalam milimeter 45,65. Untuk penulisan ketidakpastiannya sama ya seperti penulisan pada mister tadi. Jadi ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecilnya alat. Skala terkecilnya alat ini tadi adalah 0,005. Ada 3 angka setelah koma. Kemudian berarti ketidakpastiannya setengah dari itu, berarti 0,005 kali setengah. Hasilnya 0,0025. Harus ada 4 angka setelah koma nanti ya. Ya, itu untuk jangka sorong. Kemudian kita lanjutkan ke ya, berikutnya kita akan membahas cara pengukuran dan penulisan hasil pengukuran menggunakan alat yang satu lagi ya. Ini adalah mikrometer skrup. Kenapa disebut mikrometer skrup? Karena dia mikro ya, bisa mengukur benda yang kecil, diameter yang sangat kecil. Kenapa namanya skrup? Karena dia diputar seperti hanya skrup halus. Jadi di dalamnya ini ada skrup halus seperti ini ya. Ada skrup halus seperti ini. Jadi kalau diputar nanti dia bisa maju mundur. Ini sangat halus ya. Jadi dalam pengoperasiannya kalian harus hati-hati, jangan sampai memutarnya terlalu kuat. Seperti ini, memutarnya begini tidak boleh ya. Ada bagian khusus untuk memutar, yaitu bagian belakang ini. Kalau misalnya dia sudah mentok, ini akan bunyi. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang mikrometer skrup kita bahas. Ini kelihatan apa tidak? Ayo fokus, fokus. Ini memang benda logam ya, jadi mengkilat ya, tidak begitu kelihatan. Nah, ini ada skala 0, 5, 10 ya. 10 itu maksudnya apa? 10 itu adalah 10 mili atau 1 cm. Jadi skala 10 ini adalah 10 mili atau 1 cm. Untuk mikrometer skrup itu bagiannya ada skala yang tetap ini ya, skala tetap, dan ini namanya skala putar. Skala putar itu skalanya dari 0, 5, ayo fokus, 0, 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, kembali ke 0 lagi. Berarti apa?
Berarti kalau ini diputar satu kali, satu putaran, itu dia di sini bergeser 0,5 ya. 0,5 mili. Jadi kalau ini diputar satu kali, dia di sini bergeser 0,5 mili. Karena di sini nggak kelihatan ya. Nanti lebih lanjut kita akan gunakan animasi flash saja. Ya, adik-adik, untuk cara pembacaan pada micrometer scope, di sini saya mengambil flash ya dari Profesor Edoardo Stefanelli. Kalian bisa buka sendiri di sini kalau misalnya kalian ingin flashnya ya. Sebagai contoh misalnya ya, benda yang mau kita ukur itu kita letakkan di antara ini ya. Kemudian ini kita jepit ya istilahnya, bendanya kita jepit, terus kita amati skalanya ini. Satu putaran skala putar, jadi skala putar ini ya berputar satu kali. Sebentar ya ini ya, ketika skala putar ini berputar satu kali, nah ini ya dari 0 kembali ke 0 lagi, itu artinya adalah dari 0 sampai 50, atau kalau di sini itu 0,5 mili. 0,5 mili. Ketika ini berputar satu kali lagi, bertambah lagi 0,5 mili jadi 1 mili. Ini 1 mili ya. Ini 1 mili. Ini 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili. Nah, caranya seperti apa? Misalnya pembacaannya misalnya seperti ini ya. Misalnya kita mengukur sesuatu dan ternyata itu yang terukur adalah ini. Misalnya ini. Nah, ini ya. Kita perhatikannya di sini. Di sini muncul angka 5, 6. 6,5 lebih sedikit ya. Lebih sedikitnya ternyata di sini 30. Berarti tinggal kita tambahkan saja 6,5. 6,5 itu kan 6,5 tuh ya. 6,5, 5-nya yang belakang ditambah 3, berarti 6,8 nanti yang terukur. Ini ya 6,8. Lagi misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kita perhatikannya di sini. 10, 11. 11 lebih nggak sampai setengah ya berarti. 11 di sini menuju angka 40 berarti 11,4. Ya. Terus lagi misalnya kita cari yang agak setengah-setengah tadi ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau seperti ini 5, 6, 7, 7,5. Terus lebih lagi 40 berarti 7,9. 7,5 tuh ya. 5-nya yang belakang tambahkan ini. Berarti 5 tambah 4 9, 7,9. Ya. Saya rasa adik-adik sudah paham ya untuk ini.